Assalamualaikum semuanya. Banyak sekali jalan tol yang molor target penyelesaiannya diakibatkan tersandung masalah pembebasan lahan. Mulai dari kecilnya UGR yang didapat hingga kasus korupsi pengadaan tanah. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan informasi di setiap harinya. Tentunya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga saat ini. Pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya jalan tol, demi mendorong konektivitas antar wilayah. Namun di antara sejumlah proyek tersebut, tak sedikit yang masih menyisakan polemik di tengah masyarakat. Mayoritas di antaranya terjerat oleh permasalahan pembebasan lahan yang berujung pada aksi demo warga menuntut uang ganti rugi. Penyelesaian tahapan ini menjadi tantangan baru dalam pengerjaan proyek, bahkan bisa berakibat pada tertundanya penyelesaian proyek. Pengamat infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengatakan, kondisi tersebut bukan berarti menandakan uang ganti rugi tersebut belum dibayarkan. Ada sejumlah kondisi yang bisa menjadi penyebabnya. Pertama, warga yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan. Bukan belum dibayarkan atau uangnya belum ada, biasanya terkait nilai aset tanahnya. Kesepakatan nilai mungkin tidak cocok dengan masyarakat. Ujung-ujungnya yang terjadi terhenti. Rata-rata itu kasus yang sering terjadi. Sementara pembangunan jalan tol tidak boleh ditunda-tunda. Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, operator dapat menitipkan uang ganti rugi tersebut ke pengadilan negeri setempat apabila pemilik lahan tidak sepakat dengan jumlah ganti rugi yang ditawarkan atau disebut juga konsiasi. Uang dititipkan ke pengadilan tapi mereka tidak setuju. Akhirnya mereka tidak menerima uang tersebut dan bilang belum dapat uang ganti ruginya. Mungkin uangnya sudah ditetapkan dan dititipkan. Karena kalau menunggu permasalahan selesai, pengerjaan jalan tol tidak akan selesai. Tidak hanya ketidakpastian nilai, agar masalah lainnya bisa saja disebabkan lantaran tanahnya sengketa. Dalam hal ini, menurutnya permasalahan lebih kepada kepemilikan dari tanah tersebut. Bisa saja ada ahli waris yang tidak pas. Di antara ahli waris yang ada tidak sepakat. Ada ahli waris yang menerima atas nama tanah, tergantung kasus per kasusnya. Sementara itu, Koordinator Indonesia Toll Road Watch, Dedi Herlambang mengatakan, persoalan yang menyangkut tanah warga memang sulit untuk diselesaikan. Hal ini jugalah yang kerap membuat pembangunan jalan tol jadi terhambat, sehingga mundur dari target penyelesaian. Memang masalah lambatnya pembangunan jalan tol adalah pembebasan lahan karena lahannya kebanyakan status tanah girik, sehingga kesepakatan antar warga dan keluarganya berubah-ubah harga per meter perseginya, sehingga mengganggu ekuitas finansial investor atau BUJT-nya. Persoalan harga tanah yang berubah-ubah ini dapat mempengaruhi ekuitas dari badan usaha jalan tol kurang di mata perbankan. Apabila dukungan finansial dari perbankan berkurang, maka akan mengakibatkan pembayaran lahan ke warga terganggu sehingga pengadaan lahan semakin lama diproses. Berikut ini sejumlah proyek jalan tol di Indonesia yang tersandung masalah pembebasan lahan. Yang pertama, Tol Semarang-Demak. Perkara pembebasan lahan di Tol Semarang-Demak kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dalam momentum peresmian Seksi 2 Sayung sampai Demak pada pekan lalu, Presiden Jokowi
menemukan sejumlah masyarakat yang demo menuntut kepastian uang ganti rugi dari pembebasan lahan tol tersebut. Pembangunan tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut di kota Semarang ini mengalami kendala terkait pembebasan lahan tanah musnah. Tanah musnah yang dimaksud adalah tanah yang sudah tenggelam akibat banjir rob. Lahan di sejumlah wilayah Kecamatan Sayung, Demak terdampak abrasi selama berpuluh-puluh tahun, sehingga lahan pemukiman, pekarangan, dan persawahan sebagian sudah beralih fungsi tambak dan menyatu dengan air laut. Dalam Peraturan Menteri ATR atau BPN Nomor 17 Tahun 2021, disebutkan pemilik tanah musnah akan mendapat ganti rugi berupa kerohiman yang nilainya 25% dari nilai NJOP. Di sisi lain, masyarakat tidak ingin ganti rugi tanahnya menggunakan skema tanah musnah karena lahan yang mayoritas tambak itu masih produktif. Kebanyakan warga menginginkan agar tanah itu dibeli seharga 2 juta hingga 2,5 juta per meternya. Yang kedua, ruas tol Jatikarya. Tol Cimanggis-Cibitung segmen Cimanggis Junction on-off Ramp Jatikarya yang terletak di Bekasi, Jawa Barat ini bisa dibilang merupakan salah satu lokasi demo langganan hampir setiap bulannya. Para ahli waris menggelar demo dengan memblokir akses jalan tol tersebut. Akibatnya, lalu lintas di jalur tersebut macet. Aksi ini digelar menyangkut protes terhadap kasus sengketa lahan tol Jatikarya yang telah ada sejak 2021 silam dan tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Pada 2021 silam, ratusan warga demo menuntut ganti rugi pembebasan lahan di ruas jalan tol Cimanggis sampai Cibitung, tepatnya di depan gerbang tol Jatikarya arah Jagorawi. Ada sekitar 300-400 orang warga yang merupakan ahli waris melakukan unjuk rasa dan menuntut uang ganti kerugian kepada pihak tergugat sebesar 238 miliar sesuai putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Dana tersebut pun sebagian telah dititipkan ke pengadilan sejak 2017 silam, namun para ahli waris mengaku belum mendapatkannya. Setelah itu, berbagai aksi unjuk rasa pun terus digelar. Seperti pada Oktober 2022, warga memblokir jalan dengan mendirikan bedeng alias tenda-tenda darurat. Massa menuntut Badan Pertanahan Nasional segera memberikan surat pengantar untuk menyelesaikan pembayaran uang konsesiasi atas penggunaan tanah untuk tol Cimanggis-Cibitung di daerah Jatikarya seluas 4,2 hektar yang belum dibayar selama 25 tahun. Kemudian pada bulan November 2022, aksi demo kembali digelar. Massa demo memblokade pintu tol Jatikarya yang mengarah ke Bekasi dan Cimanggis sehingga mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan Cibubur macet total. Kendaraan terkunci hingga tak bisa bergerak. Yang ketiga, tol Cisundawu. Pembangunan tol Cilenyi, Sumedang Dawuan atau yang lebih dikenal dengan tol Cisundawu sempat banjir protes dari warga. Pada Agustus 2022 lalu, puluhan warga dari 3 desa di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang menggelar aksi mogok makan lantaran lahan garapan mereka terkena imbas pembangunan tol tersebut. Aksi dilakukan 50 warga yang merupakan perwakilan dari 300 warga dari desa Cilayung, Cibesi, dan Cileles yang terkena dampak pembangunan tol. Meski lahan tersebut bukan lahan milik warga, mereka mengaku sudah mengelola lahan garapannya selama puluhan tahun dan menjadi bagian sumber mata pencarian warga selama ini. Karena itulah warga meminta ganti rugi berupa uang kerohiman atau menggantinya dengan lahan garapan yang baru. Kini pemerintah telah hampir merampungkan keseluruhan pembangunan tol Cisundawu dan kini sudah dibuka fungsional untuk saat arus mudik dan arus balik kemarin. Dan yang terakhir, yang keempat, ruas tol Padang Sicincin. Tol Trans Sumatera Pekanbaru Padang segmen Padang Sicincin sempat terhenti karena terkendala pembebasan lahan pada tahun 2021. Ruas tol sepanjang 36 km ini sudah diresmikan pembangunannya sejak 2018 oleh Presiden Jokowi. Di sisi lain, pada 2021 tercium adanya penyimpangan penyangkutan dana ganti rugi penggunaan lahan tersebut. Pada kala itu, Kejati Sumatera Barat melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan proyek tol Padang Sicincin.
Nilainya diperkirakan mencapai 30 miliar. Permasalahan itu terjadi di lahan yang berada di kawasan Taman Kejati, Kecamatan Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pembebasan lahan proyek tol tersebut, negara membayarkan uang ganti rugi kepada pemilik lahan yang terdampak pembangunan. Hanya saja di sana ditemukan indikasi bahwa penerima ganti rugi bukanlah yang berhak lantaran lahan itu tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah. Sedangkan yang menerima ganti ruginya adalah orang per orang. Kejati pun menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Totalnya ada 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan kasus dilimpahkan ke pengadilan. Namun pada Agustus 2022, mereka dinyatakan tak bersalah dan bebas dari dakwaan. Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bermasalah melakukan tindakan pidana korupsi. Kini pembangunan ruas tol Pekanbaru Padang telah kembali dilanjutkan dan diprediksi rampung pada 2024 setelah mangkrak 1,5 tahun. Dikutip dari laman BPJT, progres pembebasan lahan tol ini sudah mencapai 77% dan konstruksi 37,8%. Itulah ruas jalan tol yang tersandung masalah pembebasan lahan hingga berakibat molornya target penyelesaian. Semoga saja tidak ada lagi pembangunan jalan tol yang bermasalah dengan pembebasan lahan, sehingga target konstruksi bisa sesuai jadwal. Mungkin itu saja informasi untuk saat ini, sambil menunggu informasi pembayaran uang ganti kerugian di ruas tol-tol yang ada. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.